Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adnan Parangi. Nah, kali ini saya agak telat menjawab karena memang eh, masih ada beberapa agenda yang sangat urgent juga yang saya harus lakukan. Oke, langsung saja. Jadi pertanyaan yang akan saya jawab kali ini adalah penanya yang kesekian. Beliau bertanya seperti ini. Saya mau tanya Bang, bagaimana menuntut orang yang menikahkan orang lain tanpa persetujuan orang tua yang dinikahkan tersebut? Jadi, di mana anak laki-laki sudah berumur 20 tahun. Catatan, orang tua dari pihak laki-laki yang keberatan. Oh, oke. Jadi, pertanyaan kali ini berkaitan dengan persoalan pernikahan atau perkawinan. Nah, berbicara soal pernikahan ataupun perkawinan, tentu kita harus tahu dulu apa definisi pernikahan, dan karena dia bicara batas usia, menyebutkan usia, maka kita tentu harus tahu batas-batas usia menikah. Nah, saya tidak tahu ya, apakah pertanyaan tadi itu untuk agama Muslim atau agama yang lain. Tapi saya akan menjawab berdasarkan ketentuan perkawinan yang diatur oleh agama Islam. Oke, jadi karena penanya tidak eksplisit memberikan pertanyaan terkait agama apa yang beliau maksud, maka saya akan menjawab secara umum, yakni berdasarkan ketentuan agama Islam. Nah, teman-teman, bicara soal perkawinan dan batas usia, kita harus tahu bahwa batas usia menikah saat ini adalah 19 tahun. Berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang kalau saya tidak keliru sudah berlaku sejak 16 Oktober 2019. Jadi undang-undang perkawinan ini sudah ada perubahan, tapi perubahannya tidak signifikan. Nah, yang pokoknya berkaitan dengan umur. Kalau sebelumnya itu kan 16 tahun. Nah, maka sekarang diatur ke 19 tahun. Oke, itu batasan usia. Nah, kita masuk pada definisi perkawinan. Karena kita bahas perkawinan, maka kita harus tahu dong apa definisi perkawinan. Nah, kalau definisi perkawinan berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, maka perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke? Jadi itu definisi perkawinan. Nah, sebelum kita lanjut pada inti dari jawaban atas pertanyaan, harus saya berikan penjelasan juga terkait dengan kalau di Islam itu ada yang namanya rukun perkawinan. Jadi ada yang namanya rukun perkawinan. Nah, rukun perkawinan ini ada 5. Ada 5 ya, harus ditahu ini. Jangan sampai kita tidak tahu ada berapa rukun perkawinan yang diatur dalam Islam. Nah, dalam Islam itu rukun perkawinan ada 5. Yang pertama itu calon suami, yang kedua itu adalah calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat 2 orang saksi, yang kelima ijab kabul. Nah, sehingga kalau salah satu ini tidak ada, maka perkawinan tidak sah. Kalau tidak ada calon suami, mau menikah dengan siapa? Apalagi kalau tidak ada calon istri. Nah, ini para jomblo harus tahu. Jadi nggak bisa ya menikah sendiri. Harus ada calon suami, calon istri.
berikut wali, kemudian 2 orang saksi, kemudian ijab kabul. Nah, untuk wali nikah sendiri, wali nikah merupakan rukun nikah, rukun perkawinan yang memang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan dia. Jadi harus ada wali nikah. Kalau tidak ada wali nikah, maka pernikahan itu bisa saja dibatalkan. Nah, tapi untuk laki-laki itu tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Karena jika anak laki-laki berumur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua. Jika di bawah umur 19 tahun, maka harus memintakan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Apabila itu tidak dipenuhi, maka perkawinan yang dilakukan itu tidak sah atau batal demi hukum. Namun, jika mempelai wanita meskipun telah berumur lebih dari 21 tahun, ia tetap membutuhkan wali nikah. Oke? Kalau laki-laki di bawah umur 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua, dan apabila di bawah umur dari 19 tahun, maka harus meminta dispensasi nikah. Tapi kalau perempuan, meskipun sudah 21 tahun ke atas, ataupun di atas 21 tahun, tetap saja perlu wali nikah. Oke, jelas ya sampai di sini. Kita lanjut. Berkaitan dengan pertanyaan yang tadi, maka pernikahan itu saya sudah bisa simpulkan batal demi hukum. Kenapa batal demi hukum? Karena memang meskipun laki-laki di atas umur 19 tahun tapi belum 21 tahun, maka ia tetap harus mendapatkan izin dari orang tua. Seperti itu. Nah, pembatalan perkawinan ada mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang. Jadi, ada mekanisme terkait dengan pembatalan perkawinan ataupun pernikahan. Kalau misalnya ada yang tidak dipenuhi syarat-syarat yang tadi, syarat formilnya ada yang tidak terpenuhi, maka perkawinan itu bisa saja dibatalkan. Nah, syarat perkawinan kan sudah diatur dalam ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Silakan teman-teman baca. Nah, kemudian apabila terjadi penipuan atau salah sangka, misalnya, ternyata yang dinikahi ini bukan perempuan tapi laki-laki, atau aduh, dia ini bukan laki-laki ternyata perempuan. Nah, itu bisa diajukan pembatalan. Atau misalnya ternyata dia ini masih beristri atau ternyata masih bersuami, tapi dia sampaikan bahwa masih bujang atau masih lajang. Nah, itu bisa diajukan pembatalan. Nah, berkaitan dengan pertanyaan si penanya tadi, maka kita kembali, karena laki-laki berumur 20 tahun, maka perkawinan itu dapat diajukan pembatalan oleh orang tua. Oleh orang tua si laki-laki yang tadi. Sehingga perkawinan terhadap anaknya itu bisa diajukan pembatalan, dan apabila dikabulkan oleh pengadilan, maka dengan berdasarkan putusan pengadilan, perkawinan itu batal atau putus. Nah, kemudian bicara persoalan apabila terjadi salah sangka ataupun penipuan dalam pernikahan tadi, maka bukan lagi harus ya,
tapi wajib diajukan pembatalan perkawinan, karena ya otomatis perkawinan yang diawali atau didasarkan oleh proses-proses yang tidak baik, maka perjalanan rumah tangga ya pasti tidak akan baik juga. Sedangkan yang menikah secara baik-baik bisa saja pernikahannya putus di tengah jalan, karena memang yang namanya pernikahan ya banyak masalah yang dihadapi secara bersama. Nah, tentu kalau ada masalah-masalah yang fundamental sejak awal ya harus diselesaikan. Seperti itu. Nah, kemudian pembatalan perkawinan hanya dapat diajukan sebelum 6 bulan sejak salah sangka ataupun penipuan itu diketahui. Jadi 6 bulan sebelum diketahui ternyata dia perempuan atau ternyata dia ini hanya laki-laki, kemudian kemudian atau misalnya ternyata dia ini beristri atau dia ini bersuami, atau misalnya ya tindakan lain, artinya ada upaya penipuan yang diawali sebelum pernikahan, maka itu hanya 6 bulan waktunya sejak diketahui. Jadi apabila diketahui pada bulan April 2022, maka April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, hanya sampai bulan Oktober waktu untuk mengajukan pembatalannya. Apabila lewat dari itu, udah nggak bisa. Itu diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan, junto pasal 72 ayat 3 kompilasi hukum Islam. Jadi memang undang-undang perkawinan ini ada beberapa, sehingga memang betul-betul harus kita pelajari semuanya, nggak bisa hanya satu. Kalau hanya satu ya nanti kita nggak mengetahui peraturan-peraturan yang lain. Nah, kemudian ada yang namanya pernikahan dini atau underage marriage atau child marriage. Kalau di Amerika, wah kita udah bicara luar negeri ya, sekali-sekali lah bicara luar negeri. Kalau di Amerika tidak ada batasan untuk menikah. Namun ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Hanya syarat tertentu ya yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah izin orang tua atau hakim. Apabila orang tua sudah mengizinkan atau hakim, maka ya nggak masalah meskipun umurnya masih di bawah 19 tahun atau di bawah dari 16 tahun. Nah, beda halnya dengan Eropa yang mengatur bahwa minimal menikah itu kalau saya nggak keliru 16 tahun. Kemudian Estonia juga mengatur 15 tahun. Kemudian Skotlandia berapa ya? Kalau saya nggak keliru 16 tahun juga. Sama kayak kita. Nah, selanjutnya menikah tanpa izin orang tua di Indonesia bisa dibatalkan. Oke? Pertanyaan tadi, tanpa izin orang tua, menikah 20 tahun, anak laki-lakinya, apakah bisa dilakukan penuntutan? Bisa. Yaitu adalah mengajukan pembatalan atas perkawinan itu. Itu dapat diajukan oleh orang tua. Oke? Kalau misalnya pernikahannya belum terjadi atau baru akan, maka dapat dicegah. Orang tua dapat melakukan pencegahan apabila itu belum terjadi. Nah, kalau sudah selesai dilakukan, ya maka tinggal mengajukan permohonan pembatalan tadi. Itu diatur dalam pasal 13 hingga pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, jadi terhadap jawaban atas pertanyaan penanya tadi sudah cukup jelas, saya sudah jawab ya. Nanti apabila ternyata jawaban saya mau ditanggapi, ya silakan ditanggapi dalam kolom komentar. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan yang lain, ya silakan juga ditanyakan di kolom komentar. Pokoknya semua pertanyaan pasti saya akan jawab. Hanya saja mungkin waktunya yang harus saya maksimalkan. Oke,
Demikian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.